Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP silakan dimatikan dahulu ataupun di silent agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersatu teduh. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 8. Masyurkan Rajamu. Pujian nomor 8. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang jangan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Putra
silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Jika sudah membukanya, mari kita baca. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka setelah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Sama-sama. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Puji Tuhan untuk yang setelah membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita tanggapi firman ini dengan menyanyikan pujian nomor 144, firman hidup. Pujian nomor 144, firman hidup. Ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan. Firman indah, firman
ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saudara-saudari, mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya akan memberi waktu untuk kita untuk menghafalkannya. Ayat ini cukup pendek, jadi kita seharusnya bisa menghafalkannya bersama-sama. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan untuk ayat hafalannya. Untuk yang belum menghafalkannya, mari kita bawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya warta gereja. Warta gereja yang pertama, kebaktian Jumat Agung akan diselenggarakan di Gereja Agapi Kalvari Kuburaya pada hari Jumat tanggal 29 Maret jam 9 pagi. Harap semua saudara-saudari yang hadir di sini bisa datang ke Gereja Agapi Kalvari Kuburaya dan akan diadakan perjamuan kudus. Warta gereja yang kedua, Camp Remaja dan SAL Sekolah Alkitab Liburan. Para remaja SMP ke atas dipersilakan mendaftarkan diri untuk mengikuti camp yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 9 April pada hari Selasa, Senin, Selasa, dan pada hari libur nasional atau sekolah. Sedangkan anak-anak SD kelas 1 sampai dengan 6 dipersilakan mendaftarkan diri untuk mengikuti Sekolah Alkitab Liburan atau SAL dari tanggal 10, 11, 12 April tahun Tuhan 2024 dengan tema Alkitab itu sempurna. Untuk pendaftaran bisa daftar dengan saya ataupun dengan Pendeta Peter Yoksan. Saya lihat tidak ada yang baru. Mari kita doakan agar gereja kita, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 146. Beritahu Yesus. Di jantungmu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut,
hanya beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya mereka semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak, silakan berjalan dengan tertib menuju ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema iman timbul dari pendengaran firman. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali menghafal ayat hafalan kita, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah atau firman Kristus. Satu kali lagi, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah atau Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah membaca firman-Mu. Kami telah membawa persembahan, kami telah menyanyikan pujian. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan menolong kami, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah dosa kami, kuduskanlah kami dengan darah Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan mengaplikasikan firman-Mu, bahkan mewartakan firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Roma pasal 10, ternyata kalau kita simak, ada 10 bagian perjanjian lama yang dikutip. Nah, kalau kita lihat di Roma pasal 9, 10, 11, itu berbicara tentang orang-orang Israel, yaitu bangsa yang Tuhan bentuk. Ya, sebelumnya tidak ada bangsa Israel, tetapi untuk menyelamatkan manusia,
Tuhan membentuk satu bangsa, yaitu melalui Abraham diberi putra yang bernama Ishak. Dari Ishak kemudian diberi putra bukan Esau tapi Yakob. Kemudian dari Yakob namanya diganti menjadi Israel. Dari Israel inilah dibentuk satu bangsa dengan 12 suku. Dan mereka bukan hanya 12 suku, tetapi diberi tanah perjanjian. Dan di sanalah mereka menjadi satu bangsa sampai Tuhan Yesus lahir. Ya, dari keturunan suku Yehuda. Persisnya dari keturunan Raja Daud. Persisnya dari keturunan Raja Daud, bukan yang dari cabangnya raja-raja, tapi dari cabang yang bukan raja, yaitu Maria. Nah, kalau kita melihat Roma 9, 10, 11 tentang Israel, saya sudah pernah mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia yang namanya ada hubungan dengan Allah. Siapa itu? Orang Kristen, pengikut Kristus. Orang Israel, yang artinya pangeran milik Allah. Nah, Roma 10 supaya gampang kita ingat bahwa Paulus dipakai Roh Kudus mengutip 10 bagian dari perjanjian lama. Ya, 10 bagian. Nah, waktu dia mengutip 10 bagian dari perjanjian lama, apa yang dia sampaikan sudah saya cantumkan di papan tulis. Roma 10 yang pertama dari ayat yang kelima. Itu kutipan dari Imamat 18 ayat 5. Tentang apa itu? Nah, di situ Musa menulis orang dapat dibenarkan kalau dia menjalankan hukum Taurat. Nah, ini yang membuat orang Israel salah mengerti. Ya, bahwa mereka menganggap ya kalau mereka taat 100% hukum Taurat, mereka bisa punya tiket masuk surga. Padahal manusia sudah jatuh dalam dosa, kamu dan saya tidak bisa lagi menjalankan 10 hukum dengan sempurna. Paham? Walaupun kita tidak pernah membunuh, tapi kita pernah membenci orang. Yesus berkata loh, barang siapa yang membenci orang itu sama dengan membunuh. Jadi hukum Taurat kalau kamu lihat di dalam pasal 10 ayat 4, coba kita lihat. Tujuannya bukan hukum Taurat. Hukum Taurat tujuannya bukan hukum Taurat, tetapi tujuan akhir dari hukum Taurat adalah Kristus. Nah, kenapa begitu? Karena kita tidak bisa lagi menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, maka Allah mengirim putranya. 100% Allah menjadi 100% manusia, sama dengan kita. Cuma bedanya Yesus tidak ada dosa. Dia bisa menjalankan seluruh hukum Taurat dengan 100%. Galatia 4 ayat 4. Kalau kamu ditanya ya, mengapa kamu diselamatkan oleh Tuhan? Yesus taat sempurna dengan dua aspek. Aspek pertama, dia taat hukum Taurat 100%. Kemudian yang kedua, yaitu yang tadi itu taat hukum Taurat artinya taat aktif. Taat apa? Aktif. Yang aspek kedua, taat pasif. Taat apa? Pasif, yaitu dia disalibkan tanpa ada komplain. Jadi dua aspek ya. Aspek apa? Aktif dan pasif. Kalau aktif, dia menjalankan seluruh hukum Taurat. Kalau pasif, Galatia pasal 4 itu taat aktif. Yesaya 5:3 dia taat pasif, seperti anak domba yang tidak bersuara walaupun dibawa untuk dibantai. Nah, ini salah pengertian orang Israel bahwa manusia bisa dibenarkan karena taat hukum Taurat. Memang betul kalau bisa kamu dan saya taat hukum Taurat 100%. Ternyata nggak bisa. Sehingga kita perlu wakil yang namanya Yesus yang menjalankan hukum Taurat 100%. Kemudian beralih ke ayat 8. Nah, di situ adalah kutipan dari Ulangan 30 ayat 14. Apa itu? Bahwa firman Allah ya, itu dekat dengan kita. Bahkan firman Allah itu di mulut kita dan di dalam lubuk jantung kita. Seperti tadi ya, kita berusaha menghafal Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya kan? Nah, nanti akan kita bicarakan apa yang kita dengar, ya kan? Kemudian ya, bukan hanya di mulut. Kalau sudah di mulut berarti sudah ada dalam lubuk jantung, sudah ada di dalam pikiran kita, sudah kita hafal.
Nah, orang Israel itu ya, mereka bisa menghafal firman Tuhan loh, orang Israel. Ya, makanya kita orang Kristen jangan malas-malas ya menghafal firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kutipan dari pasal 10 ayat 11 itu dari Yesaya 28 ayat 16. Apa itu? Yaitu kalau kita percaya Yesus ya, tidak dipermalukan. Nah, Yesus di situ disebut sebagai apa? Batu sandungan untuk orang tidak percaya. Ya, untuk orang percaya dia adalah batu penjuru dan batu dasar. Jadi kutipan Yesaya 26 28 ayat 16. Yang keempat itu di ayat 13 Roma pasal 10. Kutipan dari mana? Yoel 2 ayat 32. Apa tuh kutipannya? Berserulah kepada nama Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Ini penting sekali loh. Kami sering membesuk ya orang yang sudah tua, dan kami selalu ingatkan kepada dia, kalau kamu ya mau menemui ujung dari hidupmu, kamu jangan lupa berseru kepada nama Yesus supaya kamu ditolong. Itu selalu ya, supaya jangan lupa nama Tuhan Yesus. Jadi Yoel 2 ayat 32. Nah, kutipan yang kelima itu di Roma 10 ayat 15. Ya, yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Itu dari mana? Kalau kita lihat itu dari Yesaya 52 ayat 7. Mari kita lihat ayat 15. Alangkah menyenangkan, alangkah indahnya kaki-kaki ya, langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Ini suatu ungkapan orang Israel yang tidak biasa. Biasanya kita mengatakan sungguh indah wajah kamu, ya kan? Tetapi di sini kenapa? Sungguh indah kaki kamu. Kok bisa ya? Karena orang yang memberitakan Injil, dia harus menggunakan kakinya berjalan. Ya, dari gang ini ke gang ini, ya dari rumah ini ke rumah ini. Dia datang ke rumah orang yang tidak dia kenal, dia bilang sama mereka, "Kamu sudah kenal Yesus belum?" Jadi Yesaya 52 ayat 7 ya, dikutip oleh Rasul Paulus dari Roma 10 ayat 15. Nah, kutipan yang ke-6 yang tadi kita sudah baca itu Yesaya 53 ayat 1. Apa itu? Kalau kita melihat di ayat yang ke-16 di situ, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu, ya tidak semua orang telah menerima Injil itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan. Jadi di sini dia bertanya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini kutipan Yesaya 53 ayat 1. Ya, kita akan masuk ke perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah, Yesus disalib. Ini dicantumkan di Yesaya 53. Pemberitaan Injil itu sudah disampaikan kepada banyak orang, tetapi pertanyaannya, ada berapa orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus? Ya, ada orang menganggap dia sudah percaya Yesus, padahal belum. Kenapa? Karena dari kelakuannya tidak mencerminkan dia adalah orang yang sudah percaya Yesus. Ya, kalau kamu dan saya sudah percaya Yesus, kamu dan saya sudah menjadi yang namanya ciptaan baru. Sudah lahir baru. Yang lama, tabiat lama, si aku yang lama sudah berlalu. Sekarang kita hidup seperti karakternya Tuhan Yesus Kristus. Itu kutipan ke-6 ya. Nah, kutipan ke-7 kalau kamu lihat ya, itu dari Mazmur 19 ayat 5. Pertanyaannya, sudahkah Injil Tuhan Yesus ini diberitakan sampai ke seluruh dunia? Ini pertanyaan yang penting ya. Ya, biasanya kalau kamu bekerja sebagai sales kan, bos kamu akan tanya, sudah belum ya customer kamu di kota itu kamu kunjungi satu persatu, ya kan? Pertanyaannya sekarang, Allah juga ya punya perhatian kepada dunia. Sudahkah Injil ini diberitakan ke seluruh dunia? Nah, kalau kita lihat Yesus ya sebelum dia naik ke surga dalam Matius 28, dia berpesan kan, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian setelah mereka percaya, baptislah mereka. Setelah itu, ajarlah mereka dengan firman Tuhan. Jadi kamu lihat di sini ya, beritakanlah Injil Yesus kepada seluruh manusia. Nah, sudah belum ini dilakukan? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama dari Mazmur 19 ayat 5, itu dicantumkan di ayat yang ke-18. Mari kita lihat firman Tuhan.
Justru mereka telah mendengarnya. Tadi dikatakan ya, tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka manusia sudah mendengarnya. Kenapa? Karena suara pembawa berita Injil ini sudah sampai ke seluruh dunia. Buktinya gereja sudah berdiri, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kemana? Ke Pontianak, ya kan? Berarti Injil itu sudah dikabarkan, ya, sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sudah sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, ujung bumi di mana ya? Bumi kan bulat ya. Di mana ujungnya? Kalau kamu ambil bola ya, kamu ditanya mana ujungnya bola, ya kan? Kalau di zamannya Rasul Paulus, ujung bumi ada di mana? Di Roma, surat yang kita baca. Kenapa? Karena Roma itu menjadi pusat dunia pada saat itu. Ya, pada saat itu ada istilah semua jalan menuju Roma. Kenapa? Karena kerajaan Roma itu ahli dalam membangun jalan raya. Jadi jalan-jalan di Eropa itu ya, menuju kemana? Ke Roma. Jadi kalau zaman sekarang di mana ujung buminya? Kalau di Indonesia ada kota yang namanya Ujung Pandang kan, sekarang berubah nama menjadi kota Makassar. Ujung buminya di mana? Di kota yang paling besar. Ya, kalau kita berharap ya gereja kita satu saat bisa membuka gereja di mana? Di Jakarta. Ya kan? Kira-kira begitu ya. Makanya Rasul Paulus dia ingin sekali loh pergi ke Roma. Waktu kita membaca surat Roma ini ya, dia belum pernah ke Roma loh. Tapi kalau kita nanti sampai di pasal 16, dia kenal banyak orang di Roma. Dia ingin sampai di Roma karena dia tahu Roma itu adalah ujung bumi pada zaman itu. Nah, kemudian kutipan yang ke-8 itu di ayat 19. Nah, kamu lihat di sini, tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu orang Israel cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu kepada bangsa yang bebal. Nah, jadi di sini yang menjadi inti dari pasal 10 yaitu kenapa orang Israel belum banyak yang percaya Yesus. Nah, waktu Yesus melayani di tanah perjanjian, dia hanya melayani di antara orang Israel. Ya, ketika ada orang yang bukan Israel datang kepada dia minta tolong di perbatasan, dia mengatakan kepada ibu itu loh, tidak boleh memberi makan anak-anak kepada anjing. Tapi ibu itu bagaimana? Dia mengatakan kepada Yesus, walaupun ibu itu dikatakan seperti anjing, ya, karena orang Israel memandang orang yang bukan Israel itu seperti anjing. Ya, mereka bersih, orang yang tidak punya hukum Taurat itu kotor. Jadi ibu itu diberi imannya oleh Tuhan, dia menjawab seperti apa? Dia mengatakan tidak apa-apa, ya. Bukankah anjing bisa makan makanan yang jatuh dari meja anak-anak? Wah, jawabannya hebat ya. Dia nggak bilang, kenapa Yesus ya aku dikatai seperti anjing? Tapi dia bilang apa? Memang anak-anak makan ada sisa-sisa makanan yang jatuh dan anjing itu bisa makan. Dan Tuhan Yesus mengatakannya, tidak ada iman di antara orang Israel yang sebesar iman dari ibu ini. Akhirnya anaknya di rumah sembuh dari kerasukan setan. Kamu lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa orang Israel itu banyak ya yang sudah dilayani Yesus? Ternyata yang percaya Yesus itu tidak banyak. Ya, Yesus waktu dia melayani, dia memberi makan 5.000 keluarga loh, dengan 5 roti 2 ikan. Kalau 5.000 keluarga, satu keluarga itu kalau ada 4 orang saja, berarti ada 20.000 orang. Tetapi waktu Yesus naik ke sorga, kamu tahu nggak berapa orang yang sungguh-sungguh percaya? Mari kita buka 1 Korintus 15. Apakah ribuan orang sudah percaya? 1 Korintus 15. Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada ayat yang ke-5 dan ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus,
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah tidur, ya. Bahasa aslinya tidur. Jadi berapa orang? Berapa orang? 500. Ya, kalau kamu baca di Kisah Rasul pasal 2, orang Kristen di Yerusalem yang berdoa di ruang atas seperti kita ini itu hanya 120 orang. Banyak tidak? Ternyata tidak banyak, ya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini pertanyaannya. Nah, sekarang orang Israel itu ya sudah dilayani oleh Yesus. Di Perjanjian Lama mereka sudah menerima begitu banyak firman dari Tuhan, dan di Perjanjian Lama mereka satu-satunya bangsa yang sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Paham? Mujizat apa itu? Waktu mereka sebelum keluar dari Mesir, kan ada 10 tulah. Orang Mesir semuanya kena tulah, mereka tidak kena tulah, ya kan? Jadi waktu mereka dikejar oleh Firaun, Tuhan bukakan loh laut merah loh, bukan sebesar jalan, ya, tempat yang dibuka itu lebar sekali, mungkin sebesar 1 kilometer gitu. Orang Israel semuanya bisa menyeberang, dan Firaun yang mengejar mereka di belakang gak bisa, karena dihalang-halangi oleh Tuhan. Setelah mereka sampai di seberang, Tuhan langsung menutup laut itu, dan Firaun dan pasukan khususnya semua mati. Ketika mereka sampai di padang gurun, apa yang terjadi? Tidak punya makanan, Tuhan turunkan mana, ya kan? Tidak punya air, dari gunung batu Musa pukul keluar air. Jadi mereka bangsa yang sudah mengalami kuasa mujizat Allah satu persatu. Dan di dalam pelayanan Yesus juga mereka mengalami, ya, perbuatan mujizat dari Yesus. Yang sudah saya katakan ada 7 aspek, kan? Benda mati ikut perintah Yesus, ya. Air menjadi anggur. Kemudian alam ikut perintah Yesus. Jadi orang Israel melihatnya. Kemudian yang sakit, apapun penyakitnya, ya, dari penyakit kulit kusta, dari pendarahan ibu, dari penyakit ayan, ya, penyakit tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, Tuhan Yesus semua sembuhkan. Yang lumpuh juga mereka lihat. Tetapi pertanyaannya di sini, mengapa orang Israel tidak percaya pada Tuhan Yesus? Itu karena satu hal. Yang pertama, mereka salah mengerti tentang hukum Taurat. Mereka menganggap, ya, mereka punya hukum Taurat, dan kalau mereka jalankan hukum Taurat, mereka bisa diselamatkan. Ini tidak bisa. Di dunia ini, ya, semua agama juga mengajarkan yang sama. Kalau kamu menjalankan peraturan agama A, B, C, D sampai Z, mudah-mudahan kamu selamat. Kalau di dalam Alkitab bukan. Kamu dan saya bisa diselamatkan kalau kamu dan saya percaya pada Tuhan Yesus. Ini yang disebut di ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat, ya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu, ayat 9, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, dan percaya dalam jantungmu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan, di sini kamu perhatikan, ya, kata, ya, diselamatkan. Ya, bukan selamat loh. Diselamatkan artinya kita seperti orang yang tenggelam, kita nggak bisa berenang, kemudian ada orang yang bisa berenang datang, kita diselamatkan oleh juru selamat. Nah, juru selamat kita siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dilanjutkan di sini. Sebab, ya, dengan jantung atau pikiran orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Ini penting sekali, ya. Nah, tadi kita sudah menghafal ayat, bunyinya apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Apa itu iman? Iman itu berkata amin kepada firman Tuhan. Apa itu amin? Kita setiap kali berdoa ada aminnya, kan? Apa arti kata amin? Hah? Saya percaya. Saya apa? Saya percaya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, ya, pembahasan kita di depan. Sebab kitab suci berkata, ya, siapa saja yang percaya kepada dia tidak dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, ini penting sekali loh. Orang Yahudi menganggap, ya,
bahwa mereka saja yang bisa diselamatkan. Ternyata ya di hadapan Tuhan semua manusia sama. Tuhan sama ya, baik untuk orang Yahudi maupun orang Yunani, karena Tuhan itu baik kepada semua orang yang berseru kepadanya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada tidak orang yang bukan Yahudi yang diselamatkan? Siapa? Siapa dia? Kalau kamu baca kitab Yosua, perempuan itu mantan pelacur. Siapa namanya? Rahab. Rahab percaya kepada Allahnya orang Israel, sehingga dia menyembunyikan 2 pengintai. Dan Tuhan selamatkan Rahab berserta seluruh isi rumah dari bapaknya. Paham? Dia diselamatkan. Kemudian siapa lagi? Orang yang bukan Israel diselamatkan oleh Tuhan karena dia percaya Yesus. Siapa? Janda. Dalam kitab Rut. Kitab apa? Rut. Rut itu bukan orang Israel, dia orang Moab. Dia menikah dengan orang Israel, suaminya mati, tapi dia ngotot ikut mertuanya kembali ke Bethlehem. Sehingga dia menikah dengan Boas, dan Rut itu beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian di zamannya Raja Salomo, ada tidak? Ratu Seba dari selatan. Dia datang kepada Salomo, ingin mengetahui hikmatnya Salomo. Begitu berjumpa dengan Salomo, wah, dia bilang hikmatnya Salomo melebihi apa yang pernah didengar. Karena hikmat Salomo, hikmat siapa? Hikmatnya Allah. Jadi banyak ya orang-orang yang bukan Israel yang percaya Yesus. Ada satu lagi, jenderal, siapa dia? Yang penyakitnya kusta, disuruh berobat sama raja, dibawakan bekal. Ya, kalau sekarang bawa uang 2 truk. Uang berapa? 2 truk. Pergi mencari di Israel, karena ada pembantunya yang berkata pada istrinya, kamu ya kalau mau sembuh dari kusta harus pergi ke Israel. Di situ ada Nabi Allah, cari dia. Waktu dia pergi ya, bertemu dengan Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Masih ingat? Dia pikir dia jenderal besar ya, Elisa pasti bukakan pintu, kasih karpet merah suruh masuk. Ternyata enggak. Elisa tidak bukakan dia pintu. Kenapa tak bukakan dia pintu? Elisa hamba Tuhan. Tuhan bilang jangan bukakan dia pintu. Cukup kamu ngomong sama dia. Wah, dia tersinggung sekali loh. Saya di negeri saya dihormati, tapi sampai di sini pintu pun nggak dibukakan untuk saya. Elisa bilang sama dia, pergilah kamu ke sungai Yordan, mandilah di situ 7 kali. Dia tambah marah nih. Di negara saya lebih banyak sungai, lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa saya harus disuruh mandi? Terus pembantunya bilang sama dia, bos, sabar bos. Disuruh mandi kan gampang, pergi aja mandi. Apa susahnya sih mandi? Akhirnya diikut. Setelah dia mandi 7 kali, apa yang terjadi? Kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Zaman dulu kusta nggak ada obatnya. Baru dia tahu inilah Allah, orang Israel. Allah yang hidup, Allah yang benar. Dia menciptakan langit dan bumi, dan dia berkuasa atas segala-galanya. Jadi mujizat Yesus, benda mati, alam, badan manusia, kemudian apa? Roh manusia yang mati dia bangkitkan. Kamu pernah pikir nggak orang yang bangkit dari kematian itu mereka ada di mana? Kalau misalnya kamu percaya Yesus, begitu kamu dan saya mati, kemana roh kita? Langsung ke surga loh. Nggak mungkin masih di dunia ini putar-putar. Aku belum pernah ke Singkawang loh. Mau jalan-jalan Singkawang dulu lah. Aku belum pernah ke Amerika. Jalan-jalan Amerika nggak ada. Di Nangapino ya. Nah, si Messi pernah ke Nangapino ya. Di Nangapino dulu ya, waktu orang mati sebelum dikubur, itu jenazahnya dibawa keliling kota dulu. Dibawa? Baru setelah keliling kota, baru dibawa ke pemakaman. Lucu kan? Padahal orang sudah mati, kalau percaya Yesus langsung dibawa malaikat ke surga, kalau tidak percaya langsung ditangkap, rohnya dibuang ke neraka. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, mereka itu ya sudah percaya Yesus karena Tuhan Yesus ya sudah mati untuk dosa kita. Jadi Yesus Maha Kuasa, dia bukan hanya berkuasa atas benda mati, alam, badan manusia, roh manusia yang sudah mati. Berarti kalau Lazarus dia sudah mati 4 hari, rohnya ada di mana? Di surga. Sudah enak dia di surga loh. Tuhan Yesus bilang sama dia, Lazarus, balik lagi ya Pak,
balik lagi. Dia balik lagi loh. Tapi Lazarus akhirnya mati lagi. Karena waktu dia bangkit, dia tidak punya tubuh mulia. Ya, nggak mungkin orang yang sudah di neraka itu bangkit dari kematian. Hanya orang yang percaya, yang sudah di sorga, dipanggil kembali kepada tubuhnya. Kemudian apa lagi? Roh-roh jahat. Tuhan Yesus usir. Ada seorang ya yang kerasukan roh jahat bersama temannya. Itu ribuan roh jahat loh. Tuhan Yesus usir untuk membuktikan ribuan roh jahat bagaimana. Diizinkan masuk ke babi. Babinya ribuan ekor, langsung gila. Masuk ke jurang, semua babinya mati. Roh jahat tuh banyak loh. Ngerti? Saking banyaknya ya. Dikatakan nama kami legion. Kemudian apa lagi yang turut perintah Yesus? Fauna. Ya, waktu Yesus menyuruh Petrus menangkap ikan, seluruh ikan masuk ke jala Petrus. Sebelumnya Petrus tidak dapat satu ekor pun ikan. Itu kenapa begitu? Yesus pesan ya sama ikan. Kan malam ini waktu Petrus tangkap ikan, tidak boleh ada satu ikan masuk jala Petrus. Kosong. Jadi waktu Tuhan Yesus ketemu Petrus, Tuhan Yesus pinjam perahunya Petrus untuk berkhotbah kepada orang yang ada di pinggir pantai. Setelah itu Tuhan Yesus tahu loh bahwa Petrus itu semalam-malaman tidak menangkap ikan. Kamu bayangkan ya, dia sebagai kepala keluarga tidak dapat uang. Yesus tidak pernah memakai jasa kita dengan tidak membayar. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, coba kamu pergi agak dalam, kamu tebarkan jalamu di sebelah kanan, di siang hari. Mana ada nelayan bekerja siang hari? Petrus pun bingung ya, Tuhan Yesus ini kan tukang kayu. Kalau dia buat meja, buat kursi bisa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan nelayan, tapi dia tahu bahwa Yesus bukan manusia saja, tapi dia adalah Allah. Dia ikuti perintah Yesus, kemudian dia tebarkan jalannya di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Jalannya ditabrak semua ikan di Laut Galilea dan jalannya koyak. Kok bisa ya? Yesus kasih perintah kan pada ikan. Ikan, tembak 1, tembak 2, tembak 3, kamu semua lomba. Serbu jala Petrus. Jadi fauna mengikuti kata Yesus. Yang terakhir apa? Flora. Masih ingat? Sebelum Yesus disalib, dia keluar dari kota Betania menuju Yerusalem. Pagi-pagi dia lapar. Dia melihat pohon ara yang begitu rindang. Dia mau makan pagi. Ternyata sampai di tempat itu pohon aranya tidak ada buah. Dikatakan bukan musimnya, bukan musim besar. Musim kecil harusnya ada buah. Yesus kutuk pohon itu dan pohon itu langsung mati. Esoknya pohon itu menjadi kering kerontang. Jadi 7 aspek dunia ini ikut perintah Yesus. Masih ingat apa saja? Benda mati, alam, roh manusia, terus flora dan fauna. Semua ikut perintah Yesus. Tetapi walaupun Yesus melakukan begitu banyak mujizat di Israel, ternyata yang percaya Yesus itu tidak banyak. Nah, sekarang kalau mau percaya kuncinya satu, harus mendengarkan firman. Nah, di sini dipertanyakan lagi, ya. Kalau begitu, siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan? Bagaimana orang dapat berseru mengaku diri percaya? Ada 4 hal di sini. Jadi begini ya. Setiap kali kita pergi ya mengabarkan Injil, selalu kita bilang sama orang tentang 4 hal. Ya. 1, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita, sesuai kitab suci. Kamu percaya? Itu pertanyaan pertama loh. Kamu percaya kamu orang berdosa? Apa akibat dosa? Kematian. Apa akibat dosa? Penderitaan. Apa akibat dosa? Kesengsaraan, kesakitan. Itu dosa. Kita selalu mengatakan pada orang-orang itu bahwa dunia ini dunia yang sudah Tuhan kutuk. Ya kan? Jelas ya bahwa itu tidak bisa dibantah. Pertama, Tuhan cabut kakinya ular. Ya kan? Kenapa? Karena ular dipakai oleh iblis membohongi Hawa. Hawa kemudian membohongi Adam sehingga seluruh manusia jatuh. Ular kenapa tidak ada kaki? Karena Tuhan cabut kakinya. Kutukan kedua apa? Setiap ibu kalau mengandung susah, melahirkan sakit. Kalau ibu-ibu mendengarkannya dia nggak bisa bantah loh. Kok bapak-bapak enggak ya? Kok enggak ada bapak-bapak yang ngidam kan? Enggak ada kan? Yang ketiga,
Bapak-bapak kalau mau makan harus kerja, keluar keringat, baru bisa punya nafkah, ya kan? Bekerja susah nggak? Seperti Rio kan, tiap minggu harus ke Singkawang cari nafkah kan? Kemudian saudari Lena kan, jualan kelapa di situ. Nah, paham? Sampai malamnya, sampai jam 9. Jadi mencari uang nggak gampang. Kemudian yang keempat, tanah sudah dikutuk. Ya, yang tumbuh dari tanah tak bisa lagi kita makan. Dulu Taman Eden, Adam dan Hawa, semua yang mau mereka makan itu semuanya tumbuh otomatis. Sekarang nggak bisa lagi. Kemudian yang kelima, semua orang harus mati. Yang keenam, bahasa. Yang ketujuh, neraka. Kalau tidak mau terima salibnya Yesus, kita semua harus masuk neraka. Tetapi kita sudah mengaku Yesus mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia dikubur pada hari yang sama, hari Jumat. Kemudian dia, yang ketiga, dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga, hari Minggu. Makanya tiap hari Minggu kita harus datang ke gereja merayakan kebangkitan Yesus. Kenapa begitu? Karena Yesus yang bangkit dari kematian, dia sudah punya tubuh mulia. Dan dia berjanji loh, kalau dia datang kedua kali, dia akan kasih kamu dan saya tubuh mulia. Tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan berdosa, tubuh yang selama-lamanya tidak akan mati, yang akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya ya, akan Injil Yesus, maka dia secara rohani menampakkan diri pada kita. Nah, jadi begini ya, Injil yang diberitakan itu tidak bisa orang bantah loh. Kamu kalau di sekolah diajarin guru 1 + 1 sama dengan 2, nggak mungkin kamu bilang bukan nih Bu Guru, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, sama dengan 3 ya. Nggak bisa dibantah. Injil Yesus Kristus nggak bisa dibantah. Nah, kalau kita mengatakan kamu kalau percaya Yesus, dosa kamu diampuni, ya, dihapus dengan darah Yesus. Makanya orang Yahudi di sini, mereka itu tidak bisa diselamatkan karena mereka tidak percaya pada Yesus. Mereka mengatakan kalau saya taat hukum Taurat seperti Rasul Paulus, saya bisa masuk surga. Ternyata nggak bisa. Ya, hukum Taurat itu sudah saya jelaskan ya berkali-kali ya. Apa fungsinya untuk orang yang percaya? Seperti apa? Seperti tongkat, ya, seperti pelita, seperti guru les yang membawa kita kepada Yesus. Itu fungsi dari hukum Taurat. Tapi untuk orang yang tidak percaya, hukum Taurat itu berfungsi sebagai apa? Seperti pedang yang mematikan. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini Injil itu harus diberitakan oleh pemberita. Nah, berita Injil itu kamu tahu nggak? Apa signifikannya memberitakan Injil? Nah, dalam bahasa aslinya namanya euangelion. You baik, angelion berita. Berita baik itu sering kita dengar kan? Misalnya ya, kita mendengarkan berita baik, oh Michael sudah selesai sekolah, ya nanti tahun ini akan diwisuda, termasuk berita baik. Tapi euangelion itu berita baik tentang raja kita yang pergi berperang dan dia sudah menang perang. Siapa raja kita? Yesus. Perang apa yang dia lakukan? Melawan maut. Jadi waktu dia disalib, dia mati, dia bangkit dari kematian. Sehingga kuburnya Yesus itu kubur yang kosong. Semua kubur di dunia ini ada isinya. Kubur bayi ada isinya. Ya, saya masih ingat ya, di gereja kita 2 kali ya kita menguburkan yang masih kecil. Itu keluarganya saudari Ango, ya kan? Terus cucunya Julimin juga yang keguguran. Kita kuburkan. Kemudian kubur orang yang umurnya sudah 100 tahun, Ama Lim Jundian. Ya kan, semua ada di situ. Tapi kuburnya Yesus kosong. Kenapa kosong? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Jadi inilah berita yang kita sampaikan, tapi ya pemberitaan oleh manusia itu belum ya cukup. Waktu orang mendengarkan tentang oh Yesus sudah mati untuk dosa saya, dia ngerti. Yang kedua, oh Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, dia ngerti. Tapi untuk membuat dia percaya, siapa? Harus ada pertolongan Roh Kudus. Ya, kalau kita memberitakan Injil, kamu memberitakan Injil, hanya 4 poin ya, tidak susah ya. Orang itu percaya Yesus,
Itu bukan karena kamu pandai ngomong, saya pandai ngomong, bukan loh. Kamu pandai meyakinkan orang, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang memanggil dia untuk percaya. Kalau kamu percaya Yesus dan saya percaya Yesus, bukan kamu dan saya yang memilih Yesus loh. Yesus yang memilih kamu dan saya, sehingga ketika Allah sudah memilih kita sebelum dunia diciptakan, sebelum kamu lahir, nama kamu dan saya sudah ada di dalam sebuah kitab Allah yang bernama Kitab Kehidupan. Jadi sampai saatnya kamu dan saya mendengarkan tentang Tuhan Yesus dan kamu percaya Yesus. Itu panggilan dari penginjil, namanya panggilan luar, tapi panggilan dari Roh Kudus itu panggilan dalam. Nah, kita lihat di sini ya, di ayat yang dicantumkan di 14-15 ada beberapa hal yang perlu kita simak. Yang pertama, orang bagaimana bisa percaya? Yang kedua, kalau dia belum dengar, ya, tentang 4 poin Injilnya. Yang ketiga, bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Yang keempat, bagaimana orang yang bisa memberitakan kalau orang itu tidak diutus? Ini penting sekali ya. Siapa yang mengutus pengabar Injil? Pergi mengabarkan Injil, Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah pengabar Injil. Jadi waktu Yesus lahir ada orang percaya Yesus. Kemudian waktu Yesus mati ada orang percaya Yesus. Waktu Yesus bangkit juga ada orang percaya Yesus. Yesus itu selama-lamanya adalah pengabar Injil. Jadi kita juga diutus menjadi pengabar Injil. Sehingga dikatakan di sini satu hal yang sangat baik, bahwa orang yang mengabarkan Injil itu langkah-langkah mereka, ayat 15, sangat menyenangkan. Ya, bukan wajahnya yang cantik, tapi kakinya yang cantik. Kenapa kakinya cantik? Karena kaki itu dipakai untuk pergi, dan orang yang pergi membuka mulut mengabarkan Yesus kepada orang yang belum pernah mendengarkan tentang Yesus. Kemarin kami pergi ke satu gang kecil ya di Ayani 2. Nah, di situ kami sudah membesuk anak SD Kristen Kalvari, dan di sebelahnya tinggal keluarga yang kami tidak kenal. Kami masuk dan satu ibu itu bermarga Kong. Dia duduk di kursi roda. Ya, setelah PI Rudi mengabarkan Injil kepada dia, saya tanya kepada dia dalam bahasa Hakka, "Kamu tahu nggak kenapa kamu sakit?" Dia tidak bisa bangun dari kursi rodanya. Saya bilang orang sakit tuh karena dosa. Penyakit yang ada di tubuh kita kadang-kadang sampai mati tidak bisa sembuh. Contohnya ibu saya kan, dia tidak bisa berjalan dari sejak dia kena stroke sampai dia dipanggil pulang, 21 tahun loh, dia berada di kursi roda. Paham ya? Ada orang yang sakit sampai mati pun dia tidak bisa sembuh. Saya berkatakan pada dia, kalau kamu di bumi ini sudah menderita, kamu harus percaya Yesus. Saya jelaskan kepada dia Injil Yesus lagi. Dan kalau kamu mau percaya Yesus, ya, kamu akan kelak diberi tubuh mulia yang tidak akan sakit lagi. Bukan lagi umur kamu 67 tahun seperti sekarang, tapi seperti Yesus yang bangkit dari kematian 33,5 tahun. Mau nggak kamu? Orang sakit kira-kira mau nggak? Kalau Tuhan bekerja dalam lubuk jantungnya, dia bilang mau. Terus saya ajak dia berdoa. Ya, minta Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Minta ya Tuhan Yesus menyelamatkannya. Dan saya pesan sama anaknya yang bernama Akyun, kamu jangan lupa ya, tiap hari ingatkan kepada ibu kamu tentang Tuhan Yesus. Kamu berseru kepada nama Yesus, waktu kamu mau mati, saya mau mati, Yesus datang mengirim malaikat menjemput kita. Saya sering katakan ya, kalau orang mati ya, biasanya orang lihat, karangan bunganya banyak ya. Wah, orang ini terkenal. Ya, yang mati, yang ngantar jenazah tuh ya banyak mobilnya, ada 100 mobil, ada ribuan orang ngantar. Kamu tahu nggak, kalau orang mati, kamu jangan lihat berapa banyak orang yang ngantar. Kamu lihat apa? Ada nggak yang jemput di situ? Siapa yang jemput? Kalau Tuhan Yesus yang jemput, aman. Kalau bukan Tuhan Yesus yang jemput, dia kirim malaikat, dia tangkap, dia lempar kemana? Neraka. Apa itu neraka? Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, tidak ada kawan. Kita selalu kabarkan Injil. Kamu mau ke surga atau ke neraka?
Manusia tidak bisa membawa kamu ke neraka. Kamu sendiri tidak bisa membawa kamu ke surga kecuali Yesus. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya di bagian yang terakhir yang tadi kita lihat ayat 19 dan 20 sampai ayat 21 itu kutipan dari Ulangan 32:21. Ya, di situ dikatakan Allah sengaja membuat orang Israel itu cemburu. Kenapa? Dilanjutkan di kutipan ke-9-10 dari Yesaya 65. Coba kita buka ya, Yesaya 65. Dicantumkan di ayat terakhir dari pasal 10 Roma. Yesaya 65 ayat 1 dan 2. Yesaya itu 66 pasal, ini pasal yang ke-65. Itu yang Paulus katakan ya tentang orang Israel. Dia berkata apa? Di situ kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 1 dan 2. Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Nah, yang pertama ini adalah orang yang seperti kita, tidak mencari Tuhan. Ya, orang Tionghoa, ya orang-orang yang menyembah berhala. Tapi karena ya Tuhan sudah memilih kita, Injil itu datang kepada kita. Jadi waktu Paulus melayani ya, banyak orang yang tidak bersunat yang percaya pada Yesus. Termasuk siapa tuh? Dr. Lukas yang menulis Kisah Rasul dan Injil Lukas. Dia bukan orang Israel loh, tapi dia percaya Yesus. Tapi ada banyak orang Yahudi tidak mau percaya Yesus, mereka malah ya memusuhi Rasul Paulus. Makanya ayat yang kedua ini ya, itu menjadi bukti bahwa Tuhan sudah begitu banyak kali ya datang mengulurkan tangan kepada orang Israel, tetapi mereka tetap memberontak. Ya, kalau kamu membaca ya, ciri khas orang Israel itu dikatakan oleh Tuhan, mereka adalah bangsa yang keras lubuk jantungnya dan ini tegar tengkuk. Kalau kamu lihat di dalam saat Musa ya membawa mereka keluar dari Mesir, 10 kali loh mereka memberontak kepada Allah. 10 kali. Ya, jadi waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan sengaja ya membawa mereka bertemu dengan air pahit. Air apa? Pahit. Ya, tidak bertemu dengan air yang bisa diminum. Mereka langsung loh menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka. Karena apa? Tuhan membawa mereka kepada air yang pahit. Akhirnya bagaimana? Tuhan minta kepada Musa, perintahkan Musa, ambil kayu, ya masukkan ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Tempat itu namanya Mara. Jadi orang Israel itu memberontak kepada Tuhan 10 kali. Berapa kali? Ya, terakhir kali apa tuh? Mereka tidak punya air sampai di gunung. Tuhan bilang sama Musa. Pertama kan di gunungnya tidak ada air. Tuhan bilang sama Musa, pukul gunung itu, air itu keluar. Tuhan bilang pukul kan? Pertama pukul gunungnya. Yang kedua Tuhan bilang sama Musa, kamu tidak boleh mukul, tapi kamu ngomong sama gunung itu. Karena Musa itu marah, orang Israel lagi marah. Apa yang terjadi? Dia pukul gunung batu itu. Padahal hanya ngomong kepada gunung, gunung bisa keluar air. Akhirnya apa? Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi melayani orang yang bebal, Musa ikut jatuh dalam dosa. Musa bilang sama Tuhan ya 3 kali, izinkan saya masuk tanah Kanaan. Tuhan bilang tidak boleh. Karena gunung batu itu pertama dipukul seperti Yesus kan disalibkan, yang berikutnya apa? Cukup dengan ngomong. Musa akhirnya emosi. Dia tidak berbicara pada gunung batu, tapi dia pukul gunung batu itu. Ya, sehingga kita melihat di sini ya, orang Israel itu ya begitu banyak menerima mujizat, tapi mereka sendiri sampai saat ini ya banyak yang tidak percaya Yesus. Mereka hanya punya perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Malaki. Mereka tidak percaya perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Kalau mereka tidak percaya, mereka binasa. Dan mereka kalau mau ya diselamatkan harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, yang sudah dikubur, yang sudah bangkit dari kematian. Jadi malam ini kita belajar dari Roma 10. Ada 10 kutipan dari kitab perjanjian lama. Mulai dari kitab Imamat, Ulangan, Yesaya, Yoel, Yesaya, Mazmur, Ulangan, dan yang terakhir Yesaya. 10 kutipan ya tentang
Ya, orang Israel salah mengerti bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka diselamatkan. Tidak bisa. Hukum Taurat itu dikatakan Roma 10 ayat 4 mengarahkan kita kepada Kristus. Ya, kalau kita tahu kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat, maka Kristus yang mewakili kita menjalankan hukum Taurat. Jadi keselamatan itu sama dengan waktu manusia jatuh. Adam jatuh dan dosa, semua orang berdosa. Kristus mewakili manusia, ya, mati di salib dan bangkit, dia menyelamatkan semua manusia. Sama. Kalau kamu percaya Yesus, kamu diselamatkan. Kalau tidak percaya Yesus, kita harus, ya, menanggung dosa yang kita lakukan, dan akhirnya kutuk yang terakhir dilempar ke dalam neraka. Jadi kita bersyukur, ya, kita bisa belajar Roma 10 dengan apa? 10 kutipan dari Perjanjian Lama. Ini sangat memberkati kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih bahwa pada malam hari ini kami tahu bahwa Israel adalah umat pilihan-Mu. Dan kami bersyukur dari bangsa Israel, Tuhan Yesus dilahirkan untuk menjadi juru selamat dunia. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kami bukan orang yang bersunat, tapi Engkau dengan Injil-Mu membawa kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami mau, ya Bapa, bukan hanya kami percaya, tapi juga kami mau menjadi pemberita Injil, sehingga orang tahu bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa mereka, dan Kristus sudah dibangkitkan dengan tubuh mulia. Ia janjikan kepada orang yang percaya tubuh mulia yang sama. Bapa di sorga, berkatilah kami yang sudah belajar firman-Mu. Berkatilah semua kami, baik yang masih sekolah, yang sedang bekerja, ibu rumah tangga, hamba-hamba-Mu. Kiranya kami dapat menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Semua yang kami perlukan secara rohani dan jasmani, mohon Kau yang menyediakan untuk kami. Demikianlah doa kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian kita yang terakhir dari nomor 56. Engsip liuk sip, engsip liuk siwa, hai semua ciptaannya. Nomor 56. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu tanpa terjatuh dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar, untuk satu-satunya Allah yang bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan, keagungan, kekuasaan, kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.